seorang supir ambulans jenazah. Tapi bagi Arman, sunyi bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah ketika kamu menyadari ada penumpang lain di dalam ambulans, padahal kamu hanya membawa satu jenazah. Ini adalah kisah nyata, pengalaman seorang supir ambulans jenazah yang sampai hari ini masih dihantui oleh perjalanan malam itu. Arman sudah bekerja sebagai supir ambulans jenazah hampir 5 tahun. Tugasnya sederhana, mengantar jenazah dari rumah sakit menuju rumah duka atau pemakaman. Sebagian besar perjalanan dilakukan di malam hari. Awalnya Arman sering merasa takut, namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, yang mati tidak akan mengganggu, yang menakutkan justru yang masih hidup. Namun, suatu malam, ucapan itu seolah berubah menjadi kutukan. Sekitar pukul 01.30 dini hari, telepon dari rumah sakit berdering. Seorang pria tua meninggal dunia dan harus segera diantar ke kampung halamannya yang berjarak hampir 2 jam perjalanan. Malam itu, hujan turun cukup deras. Arman sebenarnya tidak suka perjalanan jauh saat hujan. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti sederhana di belakang ambulans. Tidak ada keluarga yang ikut, hanya Arman dan jenazah itu. Ia pun menyalakan mesin dan mulai menyusuri jalanan kota yang hampir kosong. Setelah keluar dari kota, jalanan menjadi semakin sepi. Hanya suara hujan yang menabrak kaca mobil. Sesekali petir menyambar langit. Namun, sekitar setengah jam perjalanan, Arman merasa ada yang aneh. Dari kaca spion dalam mobil, ia seperti melihat sesuatu bergerak di belakang. Ia berpikir mungkin hanya efek bayangan lampu jalan. Namun, beberapa menit kemudian, suara ketukan pelan terdengar dari arah peti jenazah. Tok, tok, tok. Arman langsung merinding. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin jalanan berlubang, tapi jalan yang ia lewati saat itu justru sangat mulus. Ketika Arman kembali melihat ke kaca spion, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di kursi belakang, bukan hanya ada peti jenazah, ada seseorang yang duduk di sampingnya. Sosok itu tampak seperti wanita berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah Arman. Arman langsung menginjak rem mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan yang gelap. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Namun, kursi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya peti jenazah yang terdiam di belakang. Arman menarik napas panjang. Ia berpikir mungkin hanya halusinasi karena lelah. Namun, ketika ia kembali melihat kaca spion, sosok wanita itu muncul lagi. Kali ini, ia tersenyum. Tiba-tiba lampu ambulans berkedip. Mesin mobil seperti kehilangan tenaga. Sementara suara ketukan dari peti jenazah kembali terdengar. Lebih keras. Tok, tok, tok. Arman panik. Ia langsung membaca doa sambil terus mengemudi. Namun, suara di belakang semakin jelas. Seperti seseorang mencoba keluar dari peti. Dan di kaca spion, wanita itu kini berdiri tepat di belakang Arman. Wajahnya sangat dekat, bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik, "Aku ingin pulang." Arman langsung memacu ambulans secepat mungkin. Ia tidak peduli lagi dengan hujan ataupun jalan licin. Yang ia tahu hanya satu, ia harus segera sampai ke tujuan. Akhirnya Arman tiba di rumah duka. Beberapa warga langsung membantu menurunkan peti jenazah. Namun ketika peti itu dibuka, semua orang terdiam karena jenazah pria tua di dalam peti tampak tersenyum lebar. Padahal, menurut perawat rumah sakit, wajahnya sebelumnya tidak seperti itu. Arman tidak pernah menceritakan pengalaman malam itu kepada siapapun. Namun, sejak kejadian itu, ia selalu berkata pada supir ambulans baru, "Kalau kamu mengantar jenazah tengah malam, jangan terlalu sering melihat kaca spion. Karena terkadang, penumpang di belakang bukan hanya yang sudah meninggal." Kalau kalian jadi Arman,
Apakah kalian berani melanjutkan perjalanan malam itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendengar kisah horor nyata lainnya yang lebih menyeramkan.